Indonesia kaya akan keindahan alam, budaya, dan tradisi yang telah dijalani oleh penduduknya secara turun-menurun. Dari banyaknya suku dan budaya di Indonesia, di sudut timur Indonesia, tepatnya di Pulau Lembata, ada sebuah tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun lamanya. Sebuah tradisi yang menghubungkan antara manusia dengan alam, penuh keberanian dan syarat makna budaya. Inilah kisah Lamalera, desa yang hidupnya terikat dengan samudra dan tradisi berburu paus yang menjadi napas kehidupan mereka. Lamalera dikenal sebagai salah satu desa di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih melakukan perburuan paus secara tradisional. Tradisi ini bukan hanya tentang berburu, tetapi juga tentang menjaga kelangsungan hidup dan tradisi leluhur yang sudah berumur ratusan tahun. Sebagai salah satu desa yang ada di kawasan pesisir, mayoritas penduduk di wilayah Lamalera bermata pencaharian sebagai nelayan. Kebudayaan tersebut telah diturunkan dari generasi ke generasi dengan tetap menjaga simbol terkait adat istiadat yang ada di dalamnya. Sejak dahulu, laut di sekitar Lamalera menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat setempat. Dengan kondisi tanah yang tidak subur dan sulitnya bercocok tanam, penduduk Lamalera mengandalkan hasil laut, terutama paus, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Paus memberikan daging dan minyak yang digunakan sebagai makanan dan sumber energi. Sebagian hasil buruan juga diperdagangkan dengan masyarakat desa lain dalam sistem barter tradisional. Berburu paus yang dalam bahasa setempat dikenal sebagai baleo. Baleo menjadi gambaran kearifan lokal para nelayan Lamalera yang tangguh, pemberani, dan pantang menyerah. Meski perburuan paus dalam tradisi ini diperbolehkan, ada beberapa aturan berburu paus yang harus dipatuhi para nelayan Lamalera. Aturan tersebut mengatur waktu, peralatan, cara berburu, hingga jenis ikan paus yang boleh diburu. Waktu pelaksanaan tradisi berburu paus masyarakat Lamalera dilakukan pada musim menangkap ikan yang dikenal dengan nama lewa yang jatuh pada tiap tahun di bulan Mei. Masyarakat Lamalera biasanya berburu paus dengan menggunakan kapal yang disebut sebagai peledang. Peledang adalah perahu kayu yang dibuat secara manual oleh para pengrajin lokal. Perahu ini dirancang untuk ringan namun kokoh sehingga mampu menghadapi gelombang laut yang besar. Peledang tidak menggunakan mesin, melainkan digerakkan dengan layar dan dayung. Senjata utama dalam perburuan adalah tombak tradisional yang disebut tempuling. Tombak ini memiliki gagang panjang dari kayu yang dihubungkan dengan mata tombak berbahan logam tajam. Desainnya memungkinkan pemburu untuk menusuk paus dengan presisi dan kekuatan. Tombak ini biasanya diikat dengan tali panjang yang memudahkan para pemburu untuk mengontrol paus yang telah tertombak sehingga tidak melarikan diri ke laut dalam. Tradisi perburuan paus di Lamalera memiliki peraturan tersendiri selama proses penangkapannya. Hal ini membuat tidak sembarang paus mereka buru di laut. Adapun paus-paus yang boleh ditangkap merupakan jenis kotak lemah yang sudah tua, bukan paus-paus yang masih kecil dan paus yang masih menyusui. Tradisi ini tidak lepas dari nilai-nilai spiritual. Tradisi ini mencerminkan hubungan spiritual masyarakat dengan alam dan leluhur. Ritual ini dilakukan untuk memohon restu dan perlindungan dari roh-roh penjaga laut serta leluhur yang diyakini memiliki kuasa atas keselamatan dan keberhasilan para pemburu. Sebelum memulai musim berburu, masyarakat Lamalera mengadakan sebuah upacara adat yang disebut levah. Upacara ini biasanya dipimpin oleh tetua adat atau tokoh spiritual yang memiliki peran penting dalam komunitas. Dalam suasana yang khusyuk, doa-doa dipanjatkan kepada Tuhan dan leluhur mereka meminta izin untuk mengambil paus dari laut sebagai sumber kehidupan. Mereka percaya bahwa tanpa restu ini perburuan dapat membawa malapetaka bagi komunitas. Selain doa, ritual sering melibatkan persembahan yang sederhana namun syarat makna. Persembahan ini bisa berupa hasil bumi, sirih pinang, atau bahan-bahan lokal lainnya yang disediakan sebagai simbol penghormatan kepada laut. Setelah ritual selesai, para pemburu mempersiapkan peralatan mereka seperti perahu peledang dan tombak tempuling. Dengan menggunakan perahu tradisional yang disebut peledang, para pemburu berangkat ke laut. Setelah paus terdeteksi, perahu mendekati hewan tersebut dengan hati-hati.
Para pemburu tidak menggunakan alat navigasi modern, melainkan mengandalkan pengalaman dan insting yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu pemburu utama yang disebut Lamafa memiliki peran krusial dalam perburuan ini. Lamafa bertugas menusukkan tombak ke tubuh paus. Ketika waktu yang tepat tiba, Lamafa seringkali melompat dari perahu langsung ke tubuh paus, mengarahkan tombak ke bagian yang dianggap paling efektif untuk melumpuhkan hewan tersebut. Ini adalah momen yang penuh risiko, karena paus dapat melakukan perlawanan yang berbahaya, termasuk memukul dengan ekornya atau menyeret perahu. Keberanian dan keahlian Lamafa sangat menentukan keberhasilan perburuan ini. Setelah paus terluka, proses selanjutnya melibatkan kerja sama seluruh tim. Para pemburu yang ada di perahu lain ikut membantu menarik paus dan mengarahkan perahu mereka untuk memastikan paus tidak kabur ke lautan dalam. Perburuan ini bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan sepanjang hari, tergantung pada ukuran paus dan kondisi laut. Ketika paus akhirnya mati, hewan tersebut ditarik ke daratan dengan bantuan seluruh komunitas. Proses ini menjadi momen penting yang memperlihatkan semangat gotong royong masyarakat Lamalera. Di daratan, paus dibedah dan dagingnya dibagi sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Setiap keluarga mendapatkan bagian tertentu dan tidak ada yang dibiarkan tanpa mendapatkan hasil perburuan. Daging paus yang dibawa oleh penduduk Lamalera nantinya akan ditukar dengan beras, gula, pagi, jagung, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan yang dilakukan oleh para perempuan Lamalera. Tradisi ini sering menjadi sorotan dunia internasional. Di satu sisi, masyarakat Lamalera telah melakukan perburuan paus secara tradisional selama berabad-abad sebagai bagian dari kebutuhan hidup mereka. Namun di sisi lain, perburuan paus telah menjadi perhatian global karena upaya konservasi spesies paus yang terancam punah. Bagi masyarakat Lamalera, perburuan paus bukanlah eksploitasi, melainkan cara bertahan hidup yang selaras dengan lingkungan. Mereka hanya memburu paus dalam jumlah kecil, terutama jenis paus sperma yang daging dan minyaknya digunakan untuk konsumsi lokal dan sistem barter. Mereka juga menghindari spesies yang dilindungi, menunjukkan kearifan lokal yang menghormati keseimbangan ekosistem. Namun dari perspektif internasional, perburuan paus tetap menjadi isu sensitif. Organisasi konservasi dan pegiat lingkungan global memandang perburuan paus sebagai ancaman terhadap populasi paus yang sudah tertekan akibat perburuan komersial besar-besaran, perubahan iklim, dan degradasi habitat laut. Meski perburuan di Lamalera berskala kecil, praktik ini seringkali dilihat dengan kekhawatiran karena melibatkan spesies paus yang menjadi perhatian global. Meskipun demikian, banyak pihak juga menghormati tradisi budaya Lamalera dan mengakui bahwa perburuan paus mereka adalah contoh kearifan lokal yang unik. Jika kamu ingin mencari kampus Islami dan berdaya saing tinggi, mungkin Institut Bina Madani Indonesia menjadi salah satu pilihan yang tepat. Institut Bina Madani Indonesia menawarkan perkuliahan yang berbeda dengan program studi yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Institut Bina Madani Indonesia memiliki akreditasi baik sekali dan memiliki 4 program studi sarjana, yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Hukum Ekonomi Syariah, dan Perbankan Syariah. Serta terdapat 1 program pasca sarjana, yaitu Magister Pendidikan Agama Islam. Institut Bina Madani Indonesia memiliki beberapa keunggulan, yaitu bebas uang formulir, DP registrasi hanya 500.000, biaya kuliah hanya 500.000 per bulan, biaya kuliah flat, artinya tidak mengalami kenaikan pada tiap semesternya. Terletak strategis di tengah kota Tangerang dan DKI Jakarta. Memiliki berbagai jenis kelas dari reguler, karyawan, hingga tersedia juga kelas daring yang memudahkan kamu para pekerja untuk menempuh jenjang karir tanpa mengganggu pekerjaanmu. Institut Bina Madani Indonesia juga memiliki berbagai program beasiswa. Di antaranya ialah beasiswa prestasi dengan potongan hingga 50% biaya kuliah. Beasiswa syariah dengan potongan hingga 65% biaya kuliah. Serta beasiswa Kartu Indonesia Pintar dengan potongan 100% biaya kuliah.
Untuk informasi pendaftaran, kamu dapat kunjungi langsung sosial media Institut Bina Madani Indonesia di Instagram atau website Institut Bina Madani Indonesia. Gunakan kode referensi di bawah dan dapatkan voucher cashback senilai 100.000 saat kamu melakukan pendaftaran pada link di bawah ini. Tunggu apa lagi, daftar sekarang. Tradisi berburu paus di La Malera adalah cerminan dari hubungan mendalam antara manusia, budaya, dan alam. Di tengah tantangan modernisasi dan isu konservasi global, masyarakat La Malera tetap mempertahankan tradisi ini dengan penuh hormat terhadap lingkungan dan leluhur mereka. Praktik berburu paus bukan sekadar cara bertahan hidup, tetapi juga warisan budaya yang kaya nilai spiritual dan solidaritas. Sebagai bagian dari warisan budaya yang unik, tradisi ini mengajarkan kita pentingnya menjaga harmoni dengan alam dan hidup secara bijaksana. Dengan dukungan yang tepat, tradisi berburu paus di La Malera memiliki potensi untuk terus berkembang sebagai simbol kehidupan yang selaras dengan lingkungan, sekaligus menjadi inspirasi bagi dunia tentang pentingnya menghargai budaya lokal dan keberlanjutan alam.